Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku owner webinar Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati Pak Mulis Isnaini. Yang saya hormati Pak Sarip sebagai narasumber kita pada acara hari ini. Serta Bapak Ibu peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam webinar Muji Santosa Training and Consulting, di mana diskusi pada hari ini adalah diskusi yang sangat kita nanti-nantikan. Semoga kita mendapatkan kesehatan tanpa kekurangan hingga acara ini selesai. Tak lupa saya sampaikan salam dan salawat untuk junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perkenalkan saya Usmadiansa dari UKPPJ Kalimantan Barat yang akan memandu acara ini hingga selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita pada hari ini adalah kertas kerja pengadaan konstruksi dengan katalog. Kertas kerja pengadaan konstruksi dengan katalog, di mana materi ini saya rasa sangat bagus dan tentunya sangat kita perlukan dan dapat diaplikasikan pada proses e-katalog di pekerjaan konstruksi. Terkait materi yang akan disampaikan nanti, apa yang menjadi tujuan, manfaat, serta format dan isi dari kertas kerja tersebut. Insya Allah materi yang sangat bagus ini akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak M. Sarip SIP. Beliau merupakan ASN di pemerintah Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau merupakan fungsional PMJ Ali Muda, juga merupakan fasilitator, advisor, dan ketua IFI Provinsi Sulawesi Selatan. Benar ya Pak Sarip? Pak, benar. Iya Pak. Oke, baik, sebelum acara ini kita mulai, tentunya acara ini akan berakhir pada pukul 15.30 di mana akan dibagi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu paparan dari narasumber selama 50 menit. Kemudian sesi kedua akan kita lanjutkan dengan tanya jawab sekitar 40 menit. Nah, tentunya untuk kelancaran dalam proses paparan ini saya berharap agar Bapak Ibu sekalian pada saat paparan dapat menonaktifkan mic-nya. Dan pada sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk raise hand apabila ingin bertanya dan dapat juga bertanya melalui kolom chat. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Pak Sarip, waktu dan layar dipersilakan selama 50 menit dan saya mohon maaf nanti akan menyela apabila waktu sudah menunjukkan waktu kurang lebih 5 menit dari berakhirnya paparan. Makasih. Dipersilakan Pak Sarip. Siap. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Usmadiansa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pengadaan. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting, yang telah memberikan kesempatan kepada saya di forum terhormat ini, forum kelas khusus MSTC. Yang saya hormati, tim MSTC, Pak Mulis. Yang saya hormati dan saya banggakan, para peserta webinar kelas khusus yang sempat hadir pada hari ini. Pada hari ini, insya Allah 50 menit ke depan, kita akan membahas terkait dengan kertas kerja pemilihan penyedia
melalui e-purchasing pada katalog elektronik lokal, khususnya pekerjaan konstruksi. Saya minta izin Bapak Ibu share screen. Jadi sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, saya izin juga memperkenalkan diri. Nama saya M. Syarif. Sehari-hari adalah pengelola pengadaan barang jasa ahli muda pemerintah Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, seperti jelaskan tadi, saya tercatat sebagai fasilitator kompetensi PBJ level 1, dan juga advisor, dan innalillahi karena saya juga diamanahkan, diberikan amanah sebagai Ketua Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2022-2027. Meskipun demikian, Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak terlalu nyaman dengan sebutan ahli pengadaan. Ya, saya lebih enjoy disebut sebagai praktisi pengadaan yang ditakdirkan bekerja di bagian pengadaan barang jasa, diberikan penugasan-penugasan untuk memberikan dukungan kepada instansi kami dalam khususnya di bidang pengadaan barang jasa untuk memastikan tercapainya tujuan pengadaan dan tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu sebagaimana ditetapkan di dalam RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja SKPD. Jadi Bapak Ibu, tujuan organisasi dan tujuan pengadaan itulah yang menjadi fokus kami dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, penyusunan kertas kerja pemilihan penyedia ini, KKP ini, meskipun rujukan utamanya adalah keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022, tetapi tidak menutup kemungkinan dukungan dan regulasi-regulasi yang terkait harus tetap kita pertimbangkan. Karena itu Bapak Ibu, saya izinkan saya dulu memberikan gambaran umum sejarah kami itu menerapkan katalog lokal bidang konstruksi. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ketika ada award kepada pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi yang realisasi anggarannya tertinggi melalui e-purchasing itu adalah termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, sehingga pimpinan kami memandang bahwa kita juga harus menerapkan seperti itu. Sehingga kami ditugaskan untuk melakukan studi tiru ke pemerintah Kabupaten Goa dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dari situ kemudian kami melakukan berbagai rapat-rapat, melakukan penelahan produk untuk membuka etalase baru. Jadi kalau di dalam Perlem 9, Bapak Ibu kita lihat, itu kewenangan itu diberikan kepada kepala daerah. Melalui keputusan kepala LKPP ini, maka penetapan penelahan produk itu diberikan kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membawahi unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah. Lalu kemudian Bapak Ibu, kami terapkan ini itu mendapat penguatan ketika rapat koordinasi UKPBJ se-Provinsi Sulawesi Selatan bulan lalu, di mana Bapak Direktur Sistem Pengadaan Digital dalam pemaparannya saya menangkap istilah public benefit. Jadi ada nilai manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat itu yang menjadi poin khusus sehingga LKPP akan mengadakan
transformasi pengadaan. Dari paparan beliau saya juga mendapatkan penguatan bahwa ke depan akan ada transformasi, paling tidak ada 2 transformasi. Transformasi pengadaan dan transformasi digital. Transformasi pengadaan itu kita lihat bahwa kita sudah melewati selama ini dari konvensional procurement, kita masuk di electronic procurement, memindahkan yang sifatnya yang dulunya manual, kita lakukan secara elektronik. Lalu kemudian kita akan menghadapi dari procurement menuju digital procurement. Sedangkan transformasi pengadaan digital itu sendiri, menurut Pak Direktur, adalah sebuah platform yang nantinya akan mengaitkan atau bagaimana sistem itu interoperable. Artinya kita ya sebagai konsekuensi kita hidup di negeri yang 1000 aplikasi ini, dengan sistem itu katanya nanti itu akan memanfaatkan artificial intelligence, blockchain, big data dalam satu data Indonesia sesuai dengan Perpres 17. Lalu kira-kira demikian Bapak Ibu ya konteksnya kenapa kami menerapkan katalog lokal di bidang konstruksi. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, saya ingin bercerita pengalaman saya melakukan transaksi di e-marketplace swasta. Nah, ketika saya melakukan transaksi di e-marketplace swasta ini, saya memilih ketika karena harganya fixed price untuk produknya, tetapi terdapat pilihan biaya pengiriman. Satu tiki itu 43.000, JNT itu 41.000. Nah, saya memilih yang harganya 43.000. Nah, jika ini kebetulan ini menggunakan apalagi namanya uang pribadi, yang menjadi persoalan kemudian ketika seandainya ini menggunakan uang negara atau menggunakan sumber dana APBN atau APBD. Kenapa saya memilih harga yang lebih mahal padahal ada harga yang lebih murah? Nah, karena ini uang pribadi, maka mungkin ya yang bisa bertanya cuma istri saya. Saya bisa memberikan penjelasan bahwa saya buatkan matriks berdasarkan waktu terbaik dan waktu terburuk. Dari data ini saya menetapkan waktu terbaik itu tanggal 25 dan waktu terbaik tanggal 28. Sehingga saya memilih siapapun penyedia yang mampu memberikan saya kualitas waktu terbaik, maka itu yang saya pilih. Tetapi tentu akan lebih rumit jika itu menggunakan sumber dana APBN atau APBD. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pengalaman saya di dalam melakukan transaksi di e-marketplace. Nah, terkait dengan kertas kerja pemilihan ini, KKP ini Bapak Ibu, itu fungsinya adalah bukti kita sudah melakukan pemeriksaan. Dengan ada kertas kerja, itu kita bisa membuktikan kepada siapapun yang berkepentingan bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan. Nah, sebagai ilustrasi barangkali, bagaimana kita melakukan pemeriksaan ini, ada contoh kasus di sini. Ada seseorang yang ingin mandi. Nah, pada saat ingin mandi ini, kemudian mengadakan percakapan dengan dirinya sendiri. Apakah saya mandi atau tidak? Kalau saya mandi, maka saya akan ganteng. Kalau saya ganteng, maka saya akan sombong. Ketika saya sombong, maka saya berteman dengan setan.
Kalau saya berteman dengan setan, itu artinya saya termasuk golongan orang yang berdosa. Kalau saya orang berdosa, maka saya masuk neraka. Sehingga ada logika yang dibangun yang kemungkinannya dengan bantuan kertas kerja kita bisa melihat di mana silogisme deduktif itu keliru dilakukan, bahwa akhirnya tidak memilih untuk tidak mandi. Nah, Bapak Ibu, itu hanya gambaran bagaimana fungsi-fungsi kertas kerja itu sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai bahan pembahasan. Dia juga bisa menjadi dasar penyusunan laporan. Ketika kita menyusun kertas kerja KKP ini, itu mudah sekali kita menyusun laporan. Yang ketiga, dia menjadi sumber data. Jadi, kalau kita tidak memiliki kertas kerja, karena memori kita ini terbatas, Bapak Ibu. Ketika misalnya terjadi kejadian, paket yang kita kelola itu menghadapi permasalahan hukum, maka mungkin saja kita sudah tidak bisa mengingatnya dengan baik. Dengan kertas kerja ini, kita bisa mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Yang terakhir, fungsi kertas kerja adalah referensi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya apa tujuan kertas kerja itu dibuat? Yang pertama, dengan kertas kerja itu bisa mendukung keputusan-keputusan yang kita buat. Dengan kertas kerja itu kita bisa melakukan pengkoordinasian dan bisa mengorganisasi seluruh proses-proses yang terjadi. Lalu kemudian memperkuat berbagai kesimpulan, dan yang terakhir adalah sumber informasi pemeriksaan. Jadi ketika misalnya ada audit oleh BPK atau oleh aparat penegak hukum, maka dengan mudah kita bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan informasi-informasi berdasarkan kertas kerja yang kita buat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan yang saya ajukan dan harus mampu kita jawab ketika kita melakukan e-purchasing melalui katalog elektronik lokal bidang konstruksi karena merupakan bentuk dari transformasi ini. Yang pertama adalah, mengapa saudara memilih pelaku usaha itu sebagai penyedia e-katalog dan bukan yang lain? Kenapa harus dia? Nah, pertanyaan ini hanya bisa dijawab ketika kita membuat kertas kerja, Bapak Ibu. Ya, kertas kerjalah yang akan menjelaskan kenapa kita memilih pelaku usaha itu. Yang kedua, kenapa bukan saya yang saudara pilih, sementara saya lebih baik daripada dia sebagai penyedia e-katalog? Ini boleh saja, pengaduan ini bisa saja melalui kanal pengaduan yang tersedia di katalog elektronik. Boleh jadi pengaduannya diantar langsung ke kantor kita yang bertindak sebagai PP atau PPK. Dengan adanya kertas kerja, Bapak Ibu, kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Lalu pertanyaan ketiga yang menjadi perhatian saya adalah, apakah e-purchasing katalog adalah metode pemilihan yang paling berpotensi terjadinya KKN? Jadi mungkin saya bisa menguatkan Bapak Ibu, tidak ada sistem yang sungguh-sungguh mampu mencegah KKN. Semua ada celahnya. Teorinya yang saya pahami bahwa sistem yang baik apabila dikelola oleh orang buruk, biasanya hasilnya baik. Sistem yang buruk apabila dikelola oleh orang baik, biasanya hasilnya buruk. Jadi dengan kertas kerja yang kita susun Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari niat jahat atau aktus serius atau tindakan-tindakan yang bisa dikonotasikan sebagai tindakan kejahatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita
membahas langsung ke kertas kerjanya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, jadi rujukan utamanya memang keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Saya tidak membahas ketentuan ini secara detail. Saya mau mengajak Bapak Ibu nanti mengikutinya pada hari Jumat ya. Nanti Pak Fidi akan menjelaskan kembali bagaimana melakukan transaksi melalui e-purchasing, dan saya tahu persis MSTC itu sudah beberapa kali melakukan webinar dengan tema ini. Yang ingin saya sampaikan pada kali ini Bapak Ibu, bahwa pada prinsipnya ada dua tahapan di dalam melakukan e-purchasing katalog. Ada yang offline dan ada yang online. Pada tahap persiapan e-katalog itu ada penyusunan spesifikasi teknis, ada persiapan prioritas penggunaan produk dalam negeri, prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi, dan kegiatan pengumpulan referensi harga. Sedangkan pada tahap pelaksanaan e-purchasing, yang pertama adalah memeriksa status daftar hitam penyedia, memverifikasi data kualifikasi penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi Sikap, dan melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis, fungsi, kinerja, ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi katalog elektronik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan e-purchasing. Yang pertama adalah dengan metode negosiasi harga, dengan metode mini kompetisi, dan kompetitif katalog bila sudah tersedia. Nah, di dalam kertas kerja ini, ketentuan-ketentuan ini sengaja disediakan untuk menjadi referensi. Nah, baik Bapak Ibu, di tahap persiapan kemudian sudah dijelaskan tadi penyusunan spesifikasi teknis, lalu kemudian prioritas penggunaan produk dalam negeri, itu sudah jelas bahwa kita harus mendahulukan produk-produk yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40%. Lalu kemudian ke tahapan-tahapan berikutnya. Apabila produk yang kita butuhkan itu tidak dapat dipenuhi, mulai 1, 2, dan 3 itu baru bisa memilih produk impor. Nah, lalu kemudian karena e-purchasing tidak mengenal HPS, mendapat pengecualian, maka dia diganti dengan pengumpulan referensi harga. Tentunya ini jadi bahan perhatian kita juga ya Bapak Ibu, bahwa pengumpulan referensi harga ini adalah dokumen yang harus kita siapkan sebelum melakukan e-purchasing. Sehingga ya, kalau pendapat saya, semua referensi harga yang sudah kita kumpulkan itu mestinya kita buatkan dalam sebuah dokumen yang ditetapkan oleh PPK, sehingga berkas-berkas dokumen-dokumen referensi itu bisa terdokumentasi dengan baik. Lalu selanjutnya Bapak Ibu kita ke pelaksanaan ya. Di pelaksanaan ini, kalau kita mencontoh yang ada di pemerintah Kabupaten Goa itu, mereka sebelumnya menggunakan istilah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui e-katalog. Jadi yang dimaksudkan ini sebenarnya adalah dokumen referensi harga dan layanan teknis pendukung. Jadi RPPJKE ini dia harus
diintegrasikan dengan subkategori yang tayang di etalase pekerjaan konstruksi. Jadi RAB itu harus dikonversi. Nah, lalu kemudian kepada tahap pertama pengecekan penyedia katalog, memeriksa daftar hitam penyedia. Ya, ini penting Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan perlem 4, ya, asas yang dianut dalam pengenaan sanksi daftar hitam itu adalah asas non-retroaktif, artinya tidak berlaku surut. Contoh, misalnya kita tanda tangan kontrak 4 Agustus. Ternyata penetapan status daftar hitamnya itu tanggal 5, maka kontraknya bisa dilanjutkan. Tetapi apabila kita kontrak pada tanggal 6, maka demi hukum maka kontraknya harus dibatalkan. Nah, yang menjadi pertanyaan barangkali adalah bagaimana jika pekerjaannya sudah selesai, baru kita tahu bahwa dia masuk daftar hitam. Nah, mungkin ini mohon bantuan Pak Mulis nanti. Baru yang tahap kedua adalah kita melakukan verifikasi data kualifikasi penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi Sikap. Saya kemarin menemukan ketika melakukan pendampingan pada satu SKPD, kita klik produk, ternyata notifikasinya mengatakan bahwa Sikapnya belum terkoneksi. Artinya NIB-nya, KBLI-nya itu belum terverifikasi. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Pastikan bahwa data kualifikasi yang kita butuhkan itu sudah terverifikasi semua di aplikasi Sikap. Sedangkan persyaratan kualifikasi itu sudah tercantum dengan baik di penetapan penelahan produk yang ditetapkan oleh sekretaris daerah jika itu di pemerintah kabupaten kota. Lalu tahapan berikutnya melakukan klarifikasi, ya, tentunya melalui fitur chat pada katalog elektronik. Kalau saya melihat yang diterapkan di Kabupaten Goa itu, mereka melakukan penyampaian informasi kepada seluruh pelaku usaha itu yang klik, maka kemudian dilakukan negosiasi harga. Lalu ini ada bentuk berita acara penyampaian informasi rencana pengadaan kepada siapa saja pelaku usaha yang kita sampaikan informasinya, kapan, di mana, dan kita lakukan screenshot sebagai bukti bahwa kita sudah sampaikan informasi tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk di kertas kerja produk demi produk. Jadi untuk pada kertas kerja ini itu kita mulai dari item-item pekerjaan pada tahap persiapan. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu, kalau pendapat saya itu tidak mesti harus mulai dari produk-produk pada tahap persiapan.
Tetapi boleh jadi produk pertama itu kita susun berdasarkan mata pembayaran utama. Mata pembayaran utama artinya bahwa semua item pekerja yang prosentase terhadap nilai pengadaan mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Tapi dalam contoh ini produk pertamanya adalah papan proyek. Nah, pada sheet ini yang berwarna putih Bapak Ibu itu dilakukan secara offline. Jadi kita spesifikasi teknis yang disusun itu kita copy masukkan di sini titik-titik krusial yang ada di spesifikasi. Lalu kemudian kita input volumenya, satuannya, lalu kita tetapkan berapa prioritas penggunaan PDN-nya. Lalu kalau dia misalnya nilai pengadaannya sampai dengan 15 miliar, otomatis dia kita peruntukkan untuk usaha kecil. Lalu referensi harga ini karena penerapan katalog elektronik lokal kita baru, maka belum terbentuk harga terbaik. Jadi umumnya referensi harga itu diperoleh dari engineer estimate atau RAB yang disusun oleh konsultan perancang. Nah, idealnya Bapak Ibu, ketika kita masuk di katalog elektronik itu, semua produk semua pelaku usaha yang menayangkan produk papan proyek itu kita klik, semua masukkan di keranjang. Nah, setelah semua produk-produk, misalnya di sini adalah papan proyek, masuk di keranjang, baru kita susun kertas kerja ini. Karena kemungkinan besar ketika dia masuk di keranjang, itu ada produk yang harus kita hapus. Nah, kenapa kita hapus? Itu harus dijelaskan di kertas kerja. Misalnya, tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan, maka dia terhapus dari keranjang. Jadi semua proses aktivitas-aktivitas itu tadi, Bapak Ibu, itu harus kita lakukan screenshot untuk membuktikan bahwa benar-benar telah kita lakukan. Lalu tadi sudah verifikasi status daftar hitam. Lalu kita verifikasi data kualifikasinya di sikap. Kita bisa saja melakukan klarifikasi kepada pelaku usaha dimaksud tentang spesifikasi teknis, fungsi kinerja, atau ketentuan terkait produk yang tercantum itu dengan spesifikasi kita. Nah, semua yang lulus di dalam produk satu ini otomatis juga kita panggil atau kita klik masuk di keranjang ketika kita berpindah ke produk kedua. Jadi yang tidak lulus tadi di produk pertama, otomatis dia tidak lengkap secara keseluruhan. Nah, di sini pun nantinya Bapak Ibu, jadi di kertas kerja ini masih ada usaha non kecil. Diasumsikan bahwa pekerjaan kita itu 15 M lebih, sehingga ada usaha non kecil. Bahkan saya pernah membaca pengumuman penalahan produk khusus untuk usaha non kecil itu mempersyaratkan peralatan utama itu tidak boleh sewa, harus milik sendiri. Jadi begitu dia masuk di keranjang, dia
dia verifikasi kelengkapannya, baik itu di sikap atau di lampirannya, jika tidak mengupload bukti bahwa peralatan utamanya itu milik sendiri, maka otomatis dia menghilang dari keranjang. Nah, yang merumitkan aktivitas kita dalam pemilihan e-purchasing ini adalah karena pekerjaan konstruksi itu produknya terlalu banyak, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, itu untuk bangunan gedung itu produknya bisa lebih dari 100, Bapak Ibu. Jadi mungkin sheet-sheetnya bisa lebih dari 100. Baru kemudian kita lakukan rekapitulasi siapa saja pelaku usaha yang produknya lengkap, itu yang kita lanjutkan ke pembuatan paket, lalu kemudian dilanjutkan dengan metode negosiasi harga. Dalam contoh ini, kebetulan yang lengkap hanya 1, maka langsung dilanjutkan ke metode negosiasi harga. Pertanyaannya, Bapak Ibu, bagaimana jika rekapitulasi produk itu lebih dari 1 penyedia? Katakanlah 2-3 penyedia yang memiliki kelengkapan produk. Nah, saya sampai hari ini saya yakin dan percaya PP dan PPK masih menggunakan metode negosiasi harga karena menganggap bahwa metode mini kompetisi itu masih menggunakan kata dapat. Sehingga ketika misalnya rekapitulasi produknya ini lebih dari 1 penyedia, maka bagaimana menentukan siapa yang pertama kita lakukan negosiasi harga? Kalau kita merujuk ke surat edaran Menteri PUPR 18 itu, maka jika khusus untuk pekerjaan konstruksi, apabila memilih produk bukan harga atau harga total terendah, maka harus berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti kapasitas, pengalaman penyedia, dan atau faktor lainnya yang mempengaruhi mutu kualitas dan waktu konstruksi yang lebih baik. Nah, jika total rekapitulasi harga ini kita tidak berdasar terhadap harga total terendah, maka itu tadi Bapak Ibu, harus ada justifikasi atau pertimbangan teknisnya mengenai kapasitas, pengalaman penyedia, faktor lain yang mempengaruhi mutu, dan atau ada produk yang memberikan penawaran waktu konstruksi yang lebih baik. Nah, persoalannya kemudian ketika misalnya kapasitasnya, pengalaman penyediaannya, faktor lain yang mempengaruhi mutu kualitas waktu konstruksinya lebih baik, sama, maka bagaimana menentukan siapa yang pertama harus kita lakukan negosiasi? Ini barangkali bahan bagi Bapak Ibu. Saya ingin mendapat respon, ya kemungkinannya memang kecil sekali. Kalau kapasitas pengalaman dan waktu konstruksi lebih baiknya itu sama, pastilah ada perbedaan. Tetapi jika iya sama, apakah PP atau PPK bisa melakukan undian? Nah, itu barangkali yang saya harapkan ada saran dan masukan. Baik Bapak Ibu, saya pikir sampai di sini
Oh, selanjutnya Bapak Ibu, karena ini adalah metode pemilihan purchasing, ada beberapa norma yang barangkali masih eh, tumpang tindih, ya, sehingga eh, ketika pembuatan dan persiapan tanda tangan surat pesanan, SPK surat perjanjian kontrak, itu kita mengacu pada peraturan LKPP nomor 12. Dikatakan bahwa surat pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing. Bentuk surat pesanan mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan yang diterapkan dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Untuk pengadaan barang jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci atau dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran, maka surat pesanan dapat ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian. Jadi tetap menggunakan surat pesanan, tetapi ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian. Saya pikir sampai di sini dulu Pak Usmadiansah dari saya materinya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan session berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Usmadiansah. Oke, terima kasih Pak Sarif. Paparan yang begitu baik dan bagus Pak terkait katalog untuk konstruksi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian mungkin banyaklah yang ingin ditanyakan. Pak Sarif, mungkin kalau di UKPBJ kami di Kalimantan Barat saat ini masih melaksanakan katalognya hanya untuk barang saja sih Pak, terkait dengan material ya Pak ya. Dan adapun kalau yang bersifat konstruksi itu mungkin misalnya pembelian ready mix dengan penghamparan, hanya itu saja sih Pak. Nah, kalau yang disampaikan oleh Pak Sarif ini mungkin lebih kompleks Pak ya, mungkin dalam suatu pekerjaan katakanlah tadi itu ada pekerjaan pasangan batu mungkin ya Pak ya, yang Ya. yang di dalamnya ada pekerjaan seperti tadi ada papan proyek, terus pekerjaan-pekerjaan yang lain, dan yang itu merupakan dalam suatu pekerjaan ya Pak ya. Nah, tadi sangat menarik Pak, artinya di setiap pekerjaan itu idealnya sudah ditayang ya Pak ya di e-katalog lokal ya Pak ya. Misalnya kalau untuk pekerjaan apa tadi itu papan itu memang sudah ada ya Pak ya di etalasenya Pak ya. Seperti itu ya Pak Ya, ya. baik Pak. Ya, ya. Jadi di etalase itu, di etalase katalog lokal kami itu sudah ada etalase rehabilitasi pembangunan bangunan gedung. Jadi di sana itu sudah tayang berdasarkan kategori-kategori item-item pekerjaan yang itu berdasarkan item-item pekerjaan sesuai dengan Permen PU 1 2022 itu, analisis harga satuan pekerjaan itu. Jadi kita betul-betul tinggal klik kebutuhan-kebutuhan pekerjaan konstruksi yang kita butuhkan. Demikian Pak Usmadiansah. Oke, terima kasih Pak atas penyampaian. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar Muji Santosa, dipersilakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand dan juga dapat melalui kolom chat. Dipersilakan Bapak Ibu. Ada Pak Gunawan, Pak Usmadiansah. Oke, Pak Gunawan. Ya. Bisa Pak, langsung dipertanyakan. Oke. Baik, Assalamualaikum Pak Sarif, Waalaikumsalam. Pak Usman. Ya. Baik, ya, sungguh sangat menarik ya paparan yang disampaikan oleh Pak Sarif tadi. Kami di Provinsi Riau ya, alhamdulillah di LKPP kemarin kita mendapat
ranking mendapat penghargaan juga karena kemudian saya sedikit ingin saya berkonsultasi dengan Pak Asep. Karena gini, di kami sendiri di PUPR sendiri gitu, masih bingung untuk menetapkan referensi harga ini Pak. Tadi Pak Sarip mengatakan referensi harga bisa ditentukan dari estimate engineering estimate dari konsultan perencana, mungkin seperti itu. Kemudian yang saya tanyakan adalah apakah harga dari referensi harga daripada EE ini itu akan menjadi mutlak yang harus kita terapkan di dalam e-katalog. Apabila penyedia menawarkan harganya tinggi daripada referensi harga yang kita terdapat daripada EE, itu apakah kita tidak boleh berbelanja gitu Pak? Baik Pak, mungkin itu saja Pak yang Ya, saya ingin tanyakan. baik Pak. Karena kalau kita perhatikan pengumpulan referensi harga ini, itu pertama kita mencari produk dengan harga terbaik pada katalog elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Nah, karena katalog kita masih belum menjadi pasar digital yang sempurna, sehingga belum terbentuk harga terbaik. Kalau sudah ada yang bertransaksi, maka otomatis akan terbentuk harga terbaik. Namun karena kita akhirnya harus dulu menggunakan engineer estimate itu, maka jika penyedia menawarkan harga yang lebih tinggi, maka inilah gunanya referensi harga Bapak Ibu. Kita harus mampu melakukan negosiasi kepada penyedia itu. Kita harus melakukan klarifikasi, meminta struktur pembentuk harga, dari mana harga itu diperoleh. Kalau misalnya dia perolehnya dari harga kontrak tahun lalu, maka kita harus minta di chat secara online itu buktinya. Namun jika harga penyedia itu tidak mau turun sesuai dengan referensi harga kita, maka otomatis negosiasi batal. Maka kita akan memilih lagi penyedia berikutnya. Kira-kira demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Sarip. Pak Ganan, gimana Pak? Apakah jawaban yang Ini, Pak, disampaikan oleh Pak Sarip ya, bisa diterima Pak? izin Pak, mungkin begini Pak. Ya. Harga yang terbentuk di pasaran atau harga yang ada di e-katalog itu kan bisa menjadi bahwasanya memang mereka penyedia itu sudah memperhitungkan semuanya gitu. Maksud saya gini, apakah harga EE ini akan menjadi mutlak harus kita ikutin selama pagu dari anggaran kita tuh masih mencukupin Pak, misalnya. Contohnya bahwasanya harga EE ini, harga penyedia ini masih masuk ke dalam harga pagu. Maka di e-katalog ini kan kita tidak ada HPS ya Pak. Jadi kalau menurut saya harga yang harus kita yang harus kita ikutin itu adalah harga pagu yang ada pada untuk pekerjaan tersebut gitu Pak. Selama pekerjaan itu masih di bawah pagu itu maka masih bisa kita berbelanja. Mungkin seperti itu Pak. Mohon masukinnya Pak. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Baik, terima kasih Pak. Nah, inilah kelebihannya barangkali purchasing Bapak. Karena kita berdasarkan pada referensi yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh melakukan purchasing tanpa punya referensi harga. Karena referensi harga itulah yang menjadi dasar kita melakukan negosiasi. Nah, ketika harga terbaik belum terbentuk di katalog elektronik, maka otomatis kita untuk sementara masih menggunakan engineer estimate yang dibuat oleh konsultan perancang. Nah, dari situ kemudian kita melakukan negosiasi terus-menerus. Sampai kemudian
bagaimana penyedia itu bisa turun sampai sesuai dengan referensi harga yang kita miliki. Jadi bukan berdasarkan pagu, memang bisa saja, artinya dia tetap di bawah pagu. Tetapi yang jadi patokan di e-purchasing adalah referensi harga yang kita miliki. Nah, ketika dia misalnya kita lakukan negosiasi, lalu kita minta struktur pembentuk harga satuannya, lalu dari mana analisanya sehingga terbentuk harga satuan itu, maka ketika kita memandang bahwa itu adalah harga wajar, ya bisa dilanjutkan. Tetapi jika kita misalnya memandang bahwa lebih baik saya batalkan, saya cari penyedia yang sesuai dengan referensi harga yang kita miliki. Demikian, Pak. Oke, Pak Gunawan, bisa diterima, Pak? Pak Sarip, mungkin untuk selain negosiasi, mungkin bisa kita gunakan itu ya, Pak Sarip, ya, kita gunakan apa? Mini kompetisi ya, untuk ini. Kasus seperti ini yang ditanyakan oleh Pak Gunawan. Ya, jika mini kompetisi, Bapak Ibu, ya, itu bisa dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPKPP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. Jadi ketika itu terjadi, semestinya PPK atau PP itu membuat keputusan, kalau begini saya akan lakukan mini kompetisi. Dan inilah metode yang paling bagus. Jika terdapat 2 atau lebih penyedia katalog dengan produk yang sama dan produk dengan spesifikasi sejenis. Lakukan mini kompetisi, Bapak. Demikian, Pak Usmadiansyah. Baik, Pak Gunawan, apa bisa diterima, Pak? Paparan jawaban dari Pak Sarip? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak Sarip. Atau saya mencoba menambahkan, Pak Oke, disilakan Pak Uji. Adi. Ya. Ya Pak, dipersilakan Pak. Ya, jadi perlu diperhatikan Bapak Bu ya. Ya, belanja kita tuh ya harus tidak melebihi pagu anggaran yang kita punya. Pertama itu ya prinsipnya. Belanja tidak melebihi pagu. Yang kedua, katalog ya hari ini mengalami kemudahan dengan 2 tahap saja. Begitu ada etalasenya, dia bisa ditulis 13 juta. Bisa nggak gitu? Bisa. Ya, jadi hari ini dengan katalog bukan suatu jaminan yang memudahkan kita, tapi kita perlu kehati-hatian. Ya, contoh Prikes ditulis 1,3, ternyata yang terketik 13 juta, tertayang 13 juta. Ya, itu berarti kita perlu hati-hati. Hati-hatinya di mana? Apakah pakai harga referensi atau sebagainya, atau harga engineering estimate dan sebagainya? Ya, menurut saya harga pasar. Engineering estimate dari konsultan pun perlu juga diwaspadai. Kita beli tadi untuk sumber daya air, Prikes, belinya berapa? Belinya 1 kilo, 1 kilometer. Berarti kan di sana ada berapa itu? Ada 100 Prikes. Ya kalau beli 1 mungkin 1,3. Kalau beli 100 ya mungkin 900.000. Jadi turunnya bisa di bawah berapa? 30% dan sebagainya. Ya inilah maka logika perlu dikembangkan. Jadi kita koleksilah tekstualnya, update peraturannya, dan kedua kita kembangkan logika. Yang ketiga ini, kertas kerja inilah bagian dari mencari harga terbaiknya. Di mana itu harga terbaiknya? Kertas kerja inilah nanti yang menjawab kalau ada pemeriksaan dan sebagainya. Yang keempat, lunas tidak bermasalah. Itu aja mungkin Pak Madi. Silakan lanjut lagi Pak Madi. Ya, terima kasih Pak Muji, luar biasa. Oke, Pak Muji. Itu memang yang sering terlewati Pak. Ketika harga satuan itu tidak memperhatikan kuantitas. Jadi betul-betul memang saya sangat setuju dengan tulisan Bapak yang 4L itu. Logik, legal, lengkap, dan lunas itu. Demikian Pak Usmadiansyah.
Oke, terima kasih Pak Muji, ya Pak Sarip. Nah, kita ke penanya berikutnya. Ada Pak PBJ Kota Magelang Wahyu. Pak Wahyu, Pak ya. Pak Wahyu dipersilakan untuk bertanya. Ya Pak, saya mau tanya nih Pak. Ada Pak Sarip, berarti di kota Bapak kan sudah katalog konstruksi Pak. Eh, Kami yang ada di kota Magelang Pak, itu kami merasa kesulitan Pak, kesulitan ketika akan menerapkan katalog untuk konstruksi. Mungkin pertanyaan saya sudah melakukan komunikasi dengan beberapa PPK dari DPUPR, tetapi mereka tidak meyakini bahwa ini adalah proses pemilihan yang terbaik. Salah satu penyebabnya tidak ada HPS di sini, sehingga tidak ada referensi harga. Artinya di sini kan berarti PR PPK menjadi lebih banyak, Pak. Karena mereka juga beranggapan bahwa di sini PPK itu menganggap bahwa ini sebenarnya tugas dari UKPPJ. Kenapa dilempar ke PPK? Salah satu alasan yang kedua adalah seperti ini. Nah, ini menarik bagi kita, Pak. Itu pertanyaan saya yang pertama, bagaimana membuat para PPK ini menjadi yakin bahwa dengan pekerjaan konstruksi ini, metode pemilihan forecasting ini menjadi pilihan yang mungkin menjadi pilihan yang terbaik begitu Pak. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, tadi dari Pak Sarip sudah disampaikan ada berita acara apa tadi Pak, semacam pengumuman ke penyedia ya Pak ya, kalau nggak salah tadi. Kalau boleh saya tahu Pak, itu berita acara penyampaian informasi ini melalui apa ya Pak ya? Apakah melalui pengumuman di LPSE atau penyedia dihubungi satu persatu atau melalui media apa Pak yang sudah berjalan? Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga Pak, apakah dari Pak Sarip mungkin setelah melaksanakan proses pemilihan dengan forecasting ini untuk konstruksi, dari APH ada yang sempat mempermasalahkan tidak Pak pasca ini proses pemilihan ini dipenuhi, karena kebetulan memang forecasting atau melalui katalog ini memang kalau di Kota Magelang sempat disampaikan menjadi incaran APH, karena di katalog ini dikhawatirkan malah justru memberi kesempatan untuk berkolusi Pak, berkenaan dengan harga. Mungkin sementara 3 itu dulu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu dari Magelang. Ada 3 pertanyaannya Pak Sarip ya. Nah Pak, saya begitu menggelitik ini Pak, terkait e-katalog, kita boleh kan Pak bikin HPS gitu ya Pak ya? Masih Pak, bisa dijawab Pak pertanyaan dari Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi sebenarnya kebijakan penerapan katalog elektronik lokal bidang konstruksi ini adalah murni awalnya itu adalah harapan pimpinan agar realisasi serapan anggaran kita itu bisa lebih cepat. Jadi kalau Bapak Wahyu menangkap atau katakanlah memperhatikan bagaimana Bapak Kepala LKPP pada Rakornas pengawasan kemarin, itu dijelaskan bahwa kita LKPP punya target 1.600 triliun
di dalam penerapan katalog ini. Nah, dilihat postur APBD APBN itu dari Sirup, ternyata porsi terbesarnya adalah pekerjaan konstruksi. Sehingga dipandang bahwa katalog lokal ini adalah bagian dari kebijakan bagaimana mempercepat realisasi. Nah, tentunya bagaimana pimpinan-pimpinan bisa mengambil kebijakan apakah mau menerapkan katalog elektronik lokal bidang konstruksi ini atau tidak. Kebetulan di kami itu, kami lakukan rapat dengan Dinas PUPR itu beberapa kali waktu penelahan produk, dan pada prinsipnya mereka mungkin juga karena tekanan waktu, ya, karena dan ada serapan ya, apalagi kemudahan-kemudahan di e-purchasing itu lebih mudah, lebih cepat, transaksinya tercatat secara elektronik, dan yang terakhir adalah transparan. Nah, mengenai tadi yang persoalan berita acara itu ya Pak, ini yang saya peroleh dari Kabupaten Goa itu. Artinya mereka itu PP dan PPK sebelum memilih produk, mereka menyampaikan melalui fitur chat ke semua penyedia katalog di etalase itu. Dia sampaikan tentang item pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan, lokasi pekerjaannya di mana, rencana mulai dan masa pelaksanaan pekerjaan, dan batas akhir pemutakhiran produk dalam etalase ini, memberikan persiapan kepada penyedia untuk memperbaharui pemutakhiran produknya dalam etalase. Jadi ini dilakukan secara online Bapak, ya Pak Wahyu, melalui fitur chat dari apakah itu PP atau PPK langsung ke penyedia masing-masing. Jadi mereka memberikan batas waktu. Ketika sudah diberikan batas waktu dan belum memutakhirkan produknya, maka PPK PP memilih produk yang tayang yang lengkap. Lalu terkait dengan APH, e-purchasing ini bahkan ada teman menginformasikan justru Pak, APH itu justru mencari paket-paket yang dilakukan secara non-transaksional. Jadi paket-paket yang tidak melalui e-purchasing lah yang mereka cari. Jadi ada kabupaten kota di Sulsel itu justru dipanggil semua paket-paketnya yang tidak melalui transaksional. Nah, untuk pertanyaan Pak Usmadiansyah mengenai HPS, ya ini menyangkut norma, ya. Kalau melihat Perpres penyusunan HPS itu dikatakan dikecualikan untuk e-purchasing. Jadi kalau Perpres mengatakan dikecualikan, maka ketika kita membuat HPS sudah bilang regulasi kecuali kamu e-purchasing tidak perlu buat HPS, maka itu bisa berkonotasi bahwa kita tidak patuh gitu. Sehingga dan di keputusan kepala ini itu tidak dijelaskan HPS, tapi dia menjelaskan bagaimana menyusun dokumen referensi harga sebagai pengganti HPS. Demikian Pak moderator Pak Usmadiansyah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Untuk Pak Wahyu ada feedback dari jawaban narasumber Pak. Dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Ada pertanyaan Kota Magelang maju, Jadi sehat, teman-teman dan PPK bahagia. kalau Wassalamualaikum warahmatullahi di mana wabarakatuh. nilainya sedikit atas 200 juta.
ketika 200 juta kan ini dikelola oleh PPK, proses pemilihan. Teman-teman kami di DPUPR itu menganggap bahwa ini sebenarnya merupakan salah satu apa ya, pemindahan beban di proses pemilihan dari UKPBJ ke PPK, Pak. Jadi kami terus terang memang mengalami kesulitan ketika kami mensosialisasikan katalog lokal ini dengan teman-teman DPU juga mereka memang terkesan menolak, Pak. Walaupun kami juga belajar di Kebumen, tetangga kami, ya memang harus ada aturan yang top down dari pimpinan seperti Pak Sarip sampaikan tadi. Memang kalau yang di Kebumen itu juga belanja sudah cukup banyak, Pak. Karena konstruksi sudah masuk purkesing. Nah, di kami yang menjadi PR kami ini adalah PPK itu merasa bahwa ini bebannya dipindahkan, Pak, dari Pokja yang diampu harusnya Pokja ke PPK. Nah, kami kesulitan untuk untuk mengatasi hal ini. Kalau berkenaan dengan kecepatan memang kami pernah diinformasikan dari teman-teman di Kebumen ini lebih cepat. Kemudian tadi kalau lebih cepat karena kami sendiri juga sudah melihat yang di Provinsi Jawa Tengah ketika mau Lebaran kemarin itu dari provinsi juga melakukan proses pemilihan menggunakan purkesing untuk jalan terutama itu memang cepat, Pak. Cuma ya itu Pak, kendala kami adalah pemahaman dari PPK ini yang kami belum bisa menembus, Pak, karena mereka merasa oh ini bebannya dipindah ke PPK. Sehingga banyak alasan termasuk tidak ada HPS lah, kemudian merembet ke hal-hal yang lain, Pak. Ini mungkin ada pengalaman nggak Pak Sarip? Apakah mengalami seperti kami atau kalau Pak Sarip tadi memang sampaikan, karena waktu sudah mepet sehingga DPUPR mau menggunakan purkesing ya Pak. Ya ini sekedar sharing Pak. Iya, ya. Oke, disilakan Pak Sarip untuk menanggapi. Ya, betul, Pak. Nah, apalagi namanya suasana kebatinan PPK itu yang saya tangkap, Pak. Kenapa tiba-tiba saya menyusun kertas kerja ini? Artinya mereka mengalami kegamangan, ketakutan ketika kewenangan yang sebenarnya dulunya itu di Pokja, lalu kemudian pindah ke PPK. Nah, dengan kertas kerja ini saya harapkan hal-hal seperti tindakan-tindakan yang kita takutkan itu bisa kita hindari. Karena dengan di dalam kertas kerja inilah kemudian akan mendeskripsikan keadaan sebenarnya pada saat pengambilan keputusan. Memang ya agak susah ya Pak. Memang menjelaskan kepada PPK. Harapan saya juga sebenarnya ketika nanti di revisi Perpres itu agar kewenangan purchasing yang lebih dari 200 juta itu kembali lagi seperti Perpres 16. Jadi kewenangannya ada di Pokja. Mudah-mudahan di revisi Perpres nantinya itu kembali ke Pokja pemilihan. Karena memang ya para PPK kita itu yang dirasakan Pak. Memang ketakutan. Karena itu kertas kerja ini sungguh-sungguh saya pandang bisa membantu ketika para PPK ingin mengambil keputusan. Demikian Pak Usmadiansyah, Pak Wahyu. Pak Madi, saya sudah menambahkan ini. Oke, silakan Pak Muji menambah. Jadi sebenarnya pemberantasan korupsi itu kan pemberantasan keserakahan, ya kan? Itu yang perlu. Ya, tapi kenyataannya penerapan hukum kita kan mencari kesalahan-kesalahan. Itu teman-temannya Pak Muklis lah. Saya jaga Pak Muklis sendiri. Itu yang perlu disadari ya, kesalahan. Jadi mohon maaf, katalog kita itu mudah sekali. Begitu ada etalase, penyedia daftar, dan tayang. Begitu dia tayang, menyatakan dia kualifikasi usahanya
apa gitu ya, menengah. Ya, padahal kita bangun gedungnya cuma 10 miliar. Itu salah, Pak. APH sudah Iya, iya. memperhatikan hal itu, Pak Triwayu. APH memperhatikan juga salah-salah seperti ini. Yang seharusnya kan dicarikan celakanya. Tapi kalau cari salah-salahnya bisa salah juga dengan katalog. Karena penyedia gampang sekali, Pak. Dia kualifikasi menengah, dia ngetiknya kecil supaya dapat proyek dan sebagainya. Jadi dengan kemudahan katalog, kita harus punya mitigasi risiko. Tadi BPK takut melakukan hal itu, ya dibentuk aja Pak, tim teknis, ya tim pendukung dan sebagainya yang mendukung PPK tadi. Ya kalau perlu KBC membantu lah mereview apa, ketika akan klik di review dulu lah bersama-sama dengan UKBBJ, begitu Pak. Jadi saya warning ya, hari ini katalog mudah sekali, tapi itu harus diiringi dengan mitigasi risiko. Kalau tidak pusing lah kayak Pak Muklis kita nanti. Oke, gitu Iya, aja Pak Pak. Budi. Jadi anggapan PPK itu begini, di pelaksanaan kontrak sudah menjadi tugas PPK, proses pemilihan jadi tugas PPK, mereka merasa keberatan Pak Muji. Jadi ini yang jadi apa ya, jadi PR saya, walaupun kemarin di Rakornas sudah disampaikan bahwa memang ini kan sudah kita diharapkan untuk forecasting melalui katalog, tapi di lapangan itu begitu. Ya, jadi OKBJ bisa bantu lah dengan kertas kerja ini, daftar simak dan sebagainya, setengah hari sambil ngopi-ngopi, ngobrol. Yang happy aja lah, jangan sedih. Gitu ya Pak Sarif ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Puji Santosa. Kemudian kita beralih ke kolom chat Pak. Pak Sarif, ada pertanyaan dari Ibu Putu Setiawati. Bagaimana mensiasati persyaratan KBLI pada etalase tersebut? Jika nantinya etalase tersebut bisa digunakan untuk semua bangunan konstruksi. Karena jika semua KBLI BG disyaratkan, dimungkinkan penyedia yang tidak memiliki KBLI bangunan pendidikan bisa ikut menawar pekerjaan bangunan pendidikan saat mini kompetisi. Mungkin bisa Pak ditanggapi Pak dari kolom chat. Dari kolom chat Pak. Nama Ibu Putu Setiawati. Atau Ibu Putu Setiawati ingin bertanya langsung? Maaf, Bapak atau Ibu Putu Setiawati? Bisa bertanya langsung? Atau bisa Pak dari kolom chat Ya. Pak? Pak Ya. Oh ya. Oh, sudah masuk. Terima kasih atas waktunya Pak Syarif. Mungkin sedikit kami juga di Kabupaten Buleleng baru berencana juga akan membuat etalase untuk terutamanya untuk konstruksi yang nantinya mungkin di tahun depan bisa purchasing untuk bangunan pendidikan, terutamanya karena DAK-nya banyak sekali ini ke. Kemudian kami juga sempat juga belajar dari Kabupaten Tabanan yang juga sudah melaksanakan di tahun ini. Cuman memang di etalase tersebut memang ratusan, jadi ratusan analisa itu digunakan untuk pekerjaan, jadi produknya. Dan mereka juga masih ada kesulitan di persyaratan KBLI yang nantinya disyaratkan untuk penyedia itu memasukkan produknya di etalase. Jadi seperti ini. Jadi semua persyaratan BG itu dimasukkan semua, tetapi ada kemungkinan di sana nanti pada saat jadi yang tidak memiliki KBLI bangunan pendidikan itu bisa ikut pekerjaan untuk rehab bangunan pendidikan. Jadi karena mereka misalnya punya bangunan perkantoran saja gitu. Sedangkan yang akan ditawar ini bangunan pendidikan, sehingga pada saat mini kompetisi akan diundang karena KBLI-nya semua masuk di etalase itu. Nah, ini mungkin membutuhkan strategi lagi untuk bagaimana caranya untuk nantinya bisa mensortir itu bahwa yang penyedia yang memang memiliki KBLI bangunan pendidikan itu aja yang ikut untuk melaksanakan pekerjaan untuk bangunan pendidikan. Mungkin Nike karena harus disortir secara manual lagi seperti itu menurut Kabupaten Tabanan, sehingga mungkin mereka juga masih mencari untuk
strategi untuk apa namanya agar tidak seperti itu. Mungkin di tempatnya Pak Syarif sudah melaksanakan ini, mungkin ada apa kiat-kiat atau strategi bagaimana caranya untuk agar itu tidak menjadi masalah seperti itu. Terima kasih. Oke, disilakan Pak untuk ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Putuh ya. Jadi Ya. memang benar Bu ya. Waktu penelahan produk itu memang kualifikasi itu dicantumkan hampir semua KBLI, misalnya yang terkait dengan bangunan gedung. Ya. Namun pelaku usaha yang tidak memiliki KBLI bangunan gedung pendidikan misalnya, ya diharapkan jangan membuat etalase produk yang bangunan pendidikan, karena pada saat PPK atau PP melakukan e-purchasing, tentu verifikasi data kualifikasi penyediaannya dia lakukan dulu. Apakah dia memiliki KBLI bangunan gedung pendidikan atau tidak. Jadi meskipun dia tayangkan produknya, tetapi KBLI itu tidak ada, otomatis dia tidak akan diklik oleh PP atau PPK. Karena apalagi tahapannya memang demikian, verifikasi data kualifikasi dulu sesuai dengan persyaratan pada penetapan penelahan produk. Kira-kira demikian Bu Putu. Ya, Pak, terima kasih. Mungkin nanti diskusikan lagi ke depannya. Ya, terima kasih Pak Syarif. Oke, terima kasih Bu Putu Setiawati. Nah Pak Syarif, tentunya sebelum kita bertransaksi e-katalog, tentunya memang sudah ada etalasenya dulu ya Pak ya, yang mesti disiapkan Pak ya, mungkin melalui proses sounding market seperti itu ya Pak ya. Ya, benar ya Pak? jelas, Ya. jelas Pak. Jadi kemarin kami lakukan sosialisasi kepada semua, kami mengundang semua pelaku usaha jasa konstruksi pada saat kami membuat etalase baru khusus untuk konstruksi ini. Nah, dari situ kemudian saya juga mendapatkan cerita cukup menarik bagaimana para pelaku usaha memang memberikan ketidakpercayaan bahwa nanti e-purchasing itu akan menjadi rasa penunjukan langsung. Nah, di tender pun demikian. Dari situ saya mendapatkan informasi kejadian di tender banting-banting harga itu ternyata ada pelaku usaha alasannya hanya semata-mata ingin ketemu Pokja. Jadi dia melakukan banting harga kurang dari 80% dari HPS hanya ingin ketemu Pokja saja. Nah, bagaimana jika misalnya hanya alasan itu lalu dia menang? Jadi memang dari chat juga saya lihat juga ada pertanyaan ini yang terkait juga memang rasa penunjukan ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya adalah sebuah persepsi, tapi saya yakin dengan kertas kerja pemilihan yang baik, maka tuduhan-tuduhan itu bisa kita tepis. Karena itu saya mengajak kepada para PPK agar bisa lebih profesional dalam bekerja, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh para pihak itu bisa kita hindari. Karena ke depan Bapak Ibu, kalau transformasi pengadaan digital ini berhasil, itu mohon jangan buat kesalahan. Satu saja kesalahan itu akan tercatat secara elektronik, itu tidak bisa terhapus. Sampai kiamat pun akan terekam. Jadi sungguh-sungguh harus kita perhatikan ketika transformasi pengadaan digital ini nanti akan berlaku. Karena kemarin pada waktu rapat koordinasi UKPBJ se-Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini direktur yang mewakili direktur
pasar digital itu menjanjikan pada bulan Agustus ini akan ada new platform katalog. Jadi ada platform baru khusus katalog. Mudah-mudahan itu semua hal-hal yang dikeluhkan itu bisa ditangani dengan baik melalui sistem yang lebih baik. Demikian Pak Usmadiasa. Baik, terima kasih Pak Sarip. Bapak Ibu sekalian, kita masih memiliki waktu sekitar 9 menit. Bagi yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand, Bapak Ibu. Oke Pak Sarip, sambil menunggu ada yang raise hand, ada pertanyaan di kolom chat dari Bonita, Bapak atau Ibu Bonita. Untuk pengisian kertas kerja, apakah harus mencantumkan semua item yang dibeli lewat e-purchasing? Karena kami dinas yang menangani konstruksi ada lebih dari 1.000 item yang dibeli. Akan terasa sangat berat jika semua harus dijelaskan di kertas kerja. Nah ini Pak, tadi ada sedikit Bapak jelaskan Pak terkait dengan item yang banyak ini Pak. Disilakan Pak. Ya, untuk pertanyaan ini ya Ibu Bonita ya, memang kami mengalami sendiri, kami melakukan pendampingan ketika kami istilahkan klik bersama lah, artinya PA-nya merangkap PPK, jadi ada operatornya di samping, kami dari UKPBJ hadir, semua PPTK hadir, itu pakai proyektor. Jadi kami lakukan e-purchasing itu secara bersama-sama. Jadi kami saling melakukan percakapan-percakapan sebelum PA yang merangkap PPK itu mengambil keputusan. Nah, ini khusus untuk pertanyaan ini, ya itu konsekuensi Bapak Ibu ya, konsekuensi berapapun item pekerjaan mau tidak mau kita harus input. Jadi seperti saya katakan tadi, ketika semua produk itu kita masukkan di dalam keranjang, maka itu bisa kita copy saja masuk di kertas kerja. Misalnya produk satu tidak lengkap, gitu. Kita masukkan di kertas kerja bahwa ini tidak lengkap, sehingga ada riwayatnya dia menghilang dari keranjang di e-katalog. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan di chat ini, apakah ada batasan SKP untuk e-katalog? Jadi tetap Bapak Ibu ya, untuk pekerjaan konstruksi itu mengenal istilah SKP. Tetap 5 SKP yang dikerjakan bersamaan. Jadi meskipun sebenarnya ini agak sulit juga menentukan apakah SKP-nya sudah lebih atau tidak, ya itu biasanya self-declare. Jadi penyedia katalog itu menginput SKP-nya misalnya masih ada 2 gitu. Jadi itu harus kita buktikan oleh PP atau PPK sebelum menyelesaikan negosiasi. Nah, saya lanjut ya Pak Usmadiansyah ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan Pak. Ya, apakah katalog konstruksi Pak Sarip? Mungkin kita perlu tanyakan Pak kepada yang penanya Pak, apakah ya. ada feedback? Mungkin Ibu Bonita, Bu Bonita bisa gabung Bu? Oh belum, Bu Bonita. Oke Pak, mungkin kalau ini bisa kita lanjut Pak mungkin ke Pak Firdaus Pak. Sudah unmute, Bu Bonita silakan bergabung Bu. Bu Bonita, silakan Bu. Ada gangguan kali ya di. Iya, mungkin di Pak Firdaus. Terkait pertanyaan Pak Firdaus di kolom chat Pak, ada feedback Pak? Oke Pak Sarip, sambil kita menunggu mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Agustinus Malisan. Nah, di kolom chat tertulis untuk format review laporan hasil pemilihan penyedia apakah ada? Itu Pak. Mungkin bisa ditanggapi Pak Sarip.
Ya, baik Pak Andi ya. Review laporan hasil pemilihan penyedia itu biasanya bisa kita lakukan modifikasi dari waktu ketika kita melakukan metode pemilihan tender. Ya, itu bisa kita PPK bisa melakukan modifikasi dokumen-dokumen seperti format review laporan hasil pemilihan penyedia. Nah, kalau misalnya diminta saya bisa nanti berikan ya formatnya, tapi saya pikir di format seperti ini hampir semua di kabupaten kota pasti kalau tanya pokjanya pasti punya gitu. Nah, kemudian ke berikutnya Pak Usmadiansyah ya. Oke Pak, bisa Pak. Ke ini Pak, PSPBJ Pak, juga dari kolom chat. Apakah e-katalog konstruksi bisa mensyaratkan jaminan pelaksanaan? Itu Pak. Ini bisa ditanggapi Pak? Iya ya, terima kasih. Jadi karena terkait dengan pekerjaan konstruksi yang memiliki tingkat risiko, nilai pengadaannya besar, maka PPK itu harusnya mensyaratkan jaminan pelaksanaan. Karena ini soal risiko dan tentang hal ini barangkali harapan saya di revisi Perpres nanti itu kemudian ini ditegaskan kembali. Demikian kira-kira Pak Andi. Oke, terima kasih. Ini di kolom chat ada dari Bu Bonita, mohon maaf kemut Bapak. Oke Bu Bonita, bisa bergabung Bu? Bapak Ibu yang ingin. Sudah unmute Bu Bonita, silakan. Silakan Bu. Kondisinya sudah unmute. Apakah ada gangguan? Kayaknya ada gangguan di suara Pak Usmadiansyah. Oke, Bu, mohon maaf, mungkin ada gangguan ya yang disampaikan oleh Pak Mulis. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masih memiliki waktu 2 menit untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin kalau masih dirasakan ada kendala-kendala atau hal-hal yang akan ditanyakan, bisa ditanyakan dengan menekan tombol raise hand. Dipersilakan Bapak Ibu. Oke, di kolom chat mohon CV Pak Sarip di-share agar bisa konsultasi lebih lanjut. Nah, ini gimana nih Pak? Ada yang pengen minta nomor WA nih kayaknya nih Pak Sarip nih. Oh ya, baik Pak Gunawan ya. Di slide nomor HP saya, nomor WA saya ada. Saya lanjut ke pertanyaan Bonita lagi ya Pak Andi. Boleh, boleh. Iya. Boleh Bu. Pengisian kertas kerja menjadi tanggung jawab siapa ya? Jadi saya tegaskan kembali Bapak Ibu ya, yang menjadi penanggung jawab kertas kerja ini adalah pejabat pengadaan atau jika e-purchasing itu dilakukan oleh PPK maka di tangan PPK itu sendiri. Demikian Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Arif. Kita masih tersisa 1 menit. Mungkin ini sangat waktu-waktu yang sangat berharga Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait kertas kerja untuk e-katalog kerjaan konstruksi? Oke, saya rasa waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 sesuai dengan acara kita di awal sudah saya sampaikan bahwa agenda webinar kita sampai pukul 15.30. Terima kasih Pak Sarip yang telah menyampaikan paparan terkait kertas kerja untuk e-katalog konstruksi ini dengan baik ya Pak ya. Terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, karena
waktu juga yang telah memisahkan kita. Tentunya apa yang dipaparkan oleh Pak Sarip ini benar-benar sangat berguna ya Pak ya, sangat baik dan dapat kita aplikasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari sebagai insan pengadaan. Untuk itu kita berikan apresiasi yang baik untuk Pak Sarip. Nah juga apresiasi yang kita berikan kepada para Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini karena telah mengikuti webinar ini dengan baik, dan juga tadi sesi tanya jawab yang sangat menarik Pak ya, antara kita telah kita saksikan tadi. Nah tentunya materi ini dapat kita manfaatkan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita ini mungkin Pak Sarip ada closing statement yang ingin disampaikan, Pak? Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Andi ya. Pertama-tama barangkali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muji Santosa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan-kehilapan yang terjadi. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Muji atau Pak Mulis ada yang ingin disampaikan? Pak Muji, silakan Pak Muji. Ya, Bapak Ibu, kalau saya amati ya di berbagai sosial media, hari ini ada keengganan, relaktan atau keengganan dari para PPK maupun penyedia agar tidak mengembangkan katalog, terutama katalog konstruksi ini. Ini sama dengan dulu problemnya ketika SPSE. Orang menentang semua SPSE dan sebenarnya tapi tetap berjalan. Nah, ini saya duga gitu, katalog konstruksi ini akan tetap berjalan. Ya, jadi ya, kita cari sisi-sisi positifnya lah dengan katalog ini. Yang kita kembangkan bagaimana fair, akuntabel, dan sebagainya. Itu yang perlu kita kembangkan. Jadi bukan sebagai apa, proses ini adalah penunjukan langsung secara terselubung. Nah, ini harus kita bangun akuntabelnya. Berikutnya, ya katalog ini kan sekarang kan mengalami kemudahan. Begitu ada etalase, penyedia itu bisa tayang, ya bisa masukkan dan tayang. Artinya TKDN 17% bisa terketik terbalik 71%. Harga tadi 1.300.000 bisa terketik 13 juta. Artinya kita tetaplah menegakkan mitigasi risiko dalam kemudahan katalog ini, karena banyak yang mengatakan katalog ini jaminan, dijamin oleh LKPP, dijamin oleh Pak Muklis dan sebagainya, bahkan di Putus Pak Muji. Banyak ada kendala nih di jaringannya Pak Muji ini Pak. Ya. Putus kayaknya Pak Muji. Putus ya Pak. Ya. Mungkin dari Pak Mulis Pak bisa ditambahkan Pak. Sudah tertayang di kata-kata dulu lah penyediaannya yang sebelumnya. Ya, silakan Pak Muji. Ya, tadi terputus Pak Muji. Ya, jadi sekarang kan ada keengganan ya dari para PPK maupun penyedia dengan menggunakan katalog ini. Ini kan kasusnya sama dengan dulu pengawali SPSE. Banyak yang enggan juga menggunakan SPSE ya. Jadi keengganan kita, apapun keengganan kita, katalog ini akan terus berjalan. Jadi perlu kita bangun bagaimana proses ini menjadi akuntabel, fair dan sebagainya, bukan sebagai modus penunjukan langsung secara tersembunyi gitu ya. Ya ini, jadi kita harus sama-sama membangun lah ini. Berikutnya, katalog itu kan mudah. Ya, penyedia itu daftar dan tayang. Bisa salah menulis dia, TKDN 17%, diketik 71%. Barang harganya 1,3 juta, terketik 13 juta. Jadi tetap hati-hati. APH, walaupun katalog juga memperhatikan. Jadi kalau kita salah, jadi cari dikumpul-kumpulin salahnya. Penegakan hukum kita kan itu kan harusnya kan dicarikan keserakahannya, bukan kenyataannya kan seperti itu yang dicari ya kan mungkin ajarannya Pak Muklis ya, tolong dikumpul-kumpulkan itu di apa koleksi kesalahannya apa. Nah, itu. Oh kesalahannya ini harusnya bukan usaha kecil yang apa non kecil yang masuk dan sebagainya. Halo, seperti itu ya, iya, perlu jadi perhatian kita.
Jangan lupa Iya, mitigasi risiko. siap. Mohon maaf, mungkin suara saya clear. Silakan Pak Madi, lanjut aja deh, silakan. Iya. Terima kasih Pak, walaupun tadi memang agak terputus-putus Pak, suara dari Pak Uji. Tapi saya rasa sesuatu hal yang sangat bermanfaat Pak bagi kita semua insan pengadaan, yang lagi buat Bapak Ibu yang pada saat ini mengikuti acara webinar ini. Pak Mulis, mungkin ada Pak Mulis yang ingin disampaikan? Cukup. Makasih. Terima kasih. Oh, tidak cukup ya? Cukup, makasih. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya kita berpisah Pak. Dengan ini kita akhiri acara Zoom meeting kita dengan materi kertas kerja dan konstruksi dengan katalog. Saya Usman Densa, mohon maaf jika dalam penyampaian di kegiatan terdapat kata-kata yang salah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.